Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Kamis malam hari tanggal 10 April 2025. Kita selalu berterima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus, sebab hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara. Kita sudah dijaga, dilindungi sepanjang hari kita kegiatan, dari pagi, siang, sore, sampai malam hari sebelum kita berbaring tidur. Kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan selalu dekat dengan kita, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari kita. Yesus sangat cinta kita semua. Itu biar tiap hari, tiap saat kita mendekat dengan Tuhan. Sebab Mazmur 62 ayat 2 dan 3 dikatakan, hanya dekat Allah saja ku tenang, sebab Yesus gunung batu kita, juru selamat kita. Itu saya, Pastor Yakub Rahmat, akan menyanyikan pujian ini. Hanya dekat Allah saja ku tenang. Karena firman Tuhan kata kita mau baca malam hari ini Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Puji Tuhan, kemarin kita sudah baca Yakobus pasal 3 sudah selesai. Malam hari kita membaca Yakobus pasal 4. Rutin kita membaca Alkitab sebelum kita berbaring tidur. Tiap malam kita baca Alkitab Perjanjian Baru. Besok pagi kita baca Perjanjian Lama. Tiap hari 2 kali kita baca Alkitab, pagi malam. Dan saya sampaikan melalui YouTube ini atas rahmat anugerah Tuhan. Sudah berjalan 4 tahun lebih saya melakukan ini, karena ada penyertaan Tuhan, ada cintanya Yesus kepada kita semua, supaya kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Sebab kalau kita dekat dengan Yesus, kita merasa aman, ada damai sejahtera, ada penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Hanya dekat Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dia Yesus gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dia Yesus gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Amin, haleluya. Hanya dekat Allah saja, daripadanya lah keselamatanku, aku tenang. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Ya Tuhan, Punya-Mulah kebesaran dan kejayaan. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Haleluya. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, Punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan
dan mengongkau-ongkaukan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku, mulutku Bapa, untuk kami membaca firman-Mu malam hari ini Bapa. Ampuni semua dosa, semua salahku Bapa. Berfirman Bapa, kami siap untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Perlu hidup ini ada penyertaan Tuhan, saudara. Sebab kalau Tuhan tidak bersama kita, siapa? Saya mau tanya, kalau Tuhan tidak bersama kita, siapa yang bersama kita? Roh kedagingan kita, egois kita, bisa disusupi oleh iblis. Sebab 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, lawanmu si iblis itu seperti singa mengaum-ngaum mencari siapa yang bisa ditelan. Yaitu di Kisah pasal 19, waktu anak Skewa. Apa jawab waktu doa ada orang kerasukan setan iblis? Setan menjawab, Yesus aku kenal, Rasul Paulus aku kenal. Siapa kau? Dirajam, dia lari, saudara. Jadi artinya kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, iblis bisa mengganggu kita. Maka pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Sebab firman Allah katakan tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya Allah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Padahal ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat Tuhan. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita selalu dekat dengan Tuhan atas kemurahan dan anugerah Tuhan, cintanya Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mendengarkan firman Allah bersama saya tiap malam pagi. Jauh lebih baik dibandingkan gak pernah dengarkan firman Tuhan. Sebab mendekatlah kepada Tuhan. Kata firman Tuhan kita mau baca, mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita ada keselamatan, ada jaminan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca sekarang Yakobus pasal yang keempat. Puji Tuhan. Lihat ini contohnya ya. Ini Alkitab sudah terbukti. Kita mau baca yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Lihat ini. Kalau kita tidak dikuasai Tuhan, manusia dikuasai oleh kedagingan, dikuasai egois, berjuang untuk memperkenalkan diri, membela diri. Tapi kalau di Tuhan Yesus, Tuhan bilang sudah mengalah saja, ada damai sejahtera. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Beda, saudara. Maka pentingnya Bapak selalu dekat dengan Tuhan. Kalau tidak dekat dengan Tuhan, segala macam perkelahian bisa terjadi, pertengkaran, bahkan pembunuhan bisa terjadi. Tidak ada damai sejahtera, kacau balau, apalagi memang dunia ini daerah iblis. 1 Yohanes 5:19, ketahuilah bahwa kita berasal dari Allah, tapi dunia sudah dikuasai iblis. Ya, maka penting selalu dekat dengan Tuhan. Ya, jangan sampai kita dikuasai hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh kita. Ayat yang kedua, kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Banyak pertengkaran terjadi. Perkelahian antar kelompok, antara pribadi, suami, istri. Akhirnya perceraian terjadi. Terjadi juga sampai pada pembunuhan. Bisa terjadi. Contoh di dalam pembunuhan dalam Alkitab. Kain bunuh Habel. Karena apa? Karena kedagingan, iri hati, kejahatan bisa terjadi. Ya. Di dalam Matius sudah dikatakan dalam hati itu ada timbul punya niat jahat, ya, iri hati, segala macam ini. Lihat ini dalam Matius pasal 19, ya,
ayat 19, Matius 19, Matius 15 ayat 19, Injil Matius pasalnya 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Coba dari hati, kalau hati kita diisi dengan dunia kedagingan, tidak ada firman Allah, maka bisa timbul tadi pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan. Banyak perselingkuhan terjadi, suami istri terjadi percabulan, perselingkuhan, hubungan seks dengan yang lain. Tidak jujur hidupnya. Karena apa? Dikuasai kalau kedagingan, dikuasai iblis. Terjadi kekacauan semuanya. Ya, ini pentingnya kita dengar firman Tuhan. Supaya Bapak Ibu bersama, ayo kita dekat dengan Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan. Kalau tidak, kata firman Tuhan, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Berdoa juga, kalau berdoa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, menginginkan kita. Misalnya saudara berdoa untuk permintaan yang salah, mana bisa saudara. Ya, karena Tuhan itu selalu mendengar segala doa kita kalau hidup doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak sesuai, nggak bisa saudara. Maka pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Supaya apa yang kita doakan itu betul-betul itu menurut kehendak Tuhan. Supaya kita tidak boleh berdoa menurut kehendak kedagingan kita. Saya mau baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 14, demikian firman Tuhan tentang doa. 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ini dia baru mengabulkan doa kita kalau menurut kehendak Tuhan. Kalau apa yang kita minta bukan menurut hawa nafsu, tapi adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak boleh kita minta sesuai dengan hawa nafsu kita, ya, kedagingan. Karena Tuhan yang Maha tahu. Oh, kamu minta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kedagingan. Ya, misalnya, oh, saudara mau korupsi. Tuhan izinkan saya mau korupsi. Itu tidak sesuai kehendak Tuhan kan? Mana bisa jadi korupsi? Tidak mungkin diizinkan. Oh, Tuhan izinkan saya mau mencuri. Mana bisa, saudara. Tuhan tentu tidak kabulkan. Tapi Tuhan bawa saya lebih dekat dengan Tuhan. Ya, bawa saya lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, kebutuhan-kebutuhan apapun pasti Tuhan akan cukup. Karena Tuhan berfirman pula di dalam Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan kehormatan. Jadi kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti tidak sesuai. Jangan sampai kita doa hanya memuaskan hawa nafsu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Ayat keempat. Tidakkah kamu tahu bahwa persembahatan dengan dunia apa itu adalah permusuhan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Karena apa saudara? Karena menurut kehendak daging itu, dunia ini kan daging saudara. Itu perseteruan dengan Tuhan. Tidak mau menurut kehendak Tuhan. Coba saya membaca. Rom 8 ayat 6. Rom 8 ayat 6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging maut dan keinginan daging itu perseteruan. Coba sama ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah persekutuan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin bagi dunia, gaya dunia, nggak bisa dipakai. So, makanya masuk ke surga tidak bisa kita gunakan gaya dunia. Perkara-perkara dunia sudah lenyap, maka kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Maka pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan, tidak boleh bersabar dengan dunia. Kalau cinta dunia, sebab kalau keinginan dunia, ya, persetujuan dengan Tuhan. Apa menjadi keinginan daging manusia? Itu mari saya mau baca. 1 Yohanes pasal 2, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Coba ini, keinginan daging itu, ya, itu keinginan mata, keangkuhan hidup, itu tidak berasal dari Bapa, itu dari dunia. Sedangkan dunia ayat 17 sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Mari kita mau setelah hidup ini tidak hidup menurut daging, saudara ya. Maka pentingnya tahu dekat dengan Tuhan, baca Alkitab, banyak berdoa supaya kita keinginan daging tidak berdominan, kita tidak dikuasai oleh kedagingan.
Coba kalau Bapak Ibu Saudara semua tidak baca Alkitab, tidak menjadi pelaku firman, tidak pernah berdoa, hidup dalam bergaul dengan dunia, pasti gayanya gaya dunia yang dipakai. Itu namanya bersahabat dengan dunia. Nggak mau berdoa dia. Orang yang hidupnya dipimpin oleh daging, tidak mau berdoa, tidak mau taat kepada firman Allah, tapi dia taat kepada kemauan iblis. Maka itu berarti ya, ia permusuhan dengan Tuhan. Ayat yang kelima, janganlah kamu menyangka kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita dinginnya dengan cemburu. Memang ya, jadi roh Tuhan ada dalam kita cemburu, dalam arti jangan kita dekat dengan dunia, karena Tuhan mau kita kudus di hadapan Tuhan. Ya, kita kalau sudah seperti saya sebagai hamba Tuhan, selalu saya dekat dengan Tuhan, berlandaskan iman dengan Tuhan, tidak berdasarkan keinginan daging saya. Tuhan tidak mau. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, Tuhan mau supaya kita berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Maka Tuhan katakan, Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Tidak boleh saya berharap kepada Tuhan, tapi berharap kepada dia, pegang dunia. Enggak bisa. Kalau berharap kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan, jangan menggunakan kekuatan manusia. Ya, semua berlandaskan iman, berlandaskan doa kepada Tuhan. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pasti pelihara hidup kita. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Yeremia 17 ayat 5, terkutuk kepada orang yang mengandalkan manusia. Bikin gagal sama Tuhan ya. Jadi jelas Allah itu cemburu, tidak bisa. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Tapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Jelas orang sombong itu kan jatuh. Ya. Tapi orang rendah hati ya, itu dikasih, tapi orang mengasihi. Tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Mari kita merendah hati di hadapan Tuhan. Kita mendekat dengan Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah. Lawanmu iblis, ia akan lari daripada. Amin. Kita lawan iblis dengan iman. Bersama dengan Yesus. Bukan kuat gagah kita lawan iblis, tapi dengan kuasa roh Tuhan. Dia akan lari. Ya, karena iblis itu bertentangan dengan Tuhan. Iblis paralel dengan dunia, daging. Kalau sudah ikutin daging, iblis bisa masuk. Tapi kalau kita itu kehendak Allah, roh Tuhan akan menyertai kita. Dan kalau kita disertai Tuhan, hidup kita berkemenangan. Apapun ya, buktinya nyata. Ya, waktu Sadra Mesha Abednego disertai Tuhan, masuk dapur api. Daniel masuk gua singa, disertai Tuhan. Ya, pokoknya kita kalau bersama Tuhan, hidup kita dalam dunia memang banyak tantangan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti ada penyertaan Tuhan. Beda, saudara. Ya, mendekatlah kepada Allah, dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang menduha hati. Jangan kita menduha hati, jangan bimbang, nggak bisa. Orang bimbang itu tidak akan menerima mujizat Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 8. Orang yang menduha hati tidak mungkin. Saya mau baca. Ya, 1 Yakobus pasal 1 ayat 7 dan 8 dikata, orang yang demikian janganlah mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ayat yang ke-6, hendaklah ia meminta dalam iman. Sama sekali jangan bimbang. Sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jangan mendua hati. Tapi kita percaya iman kepada Tuhan. Tuhan akan mendengar doa kita. Dan mari kita mau hidup suci di hadapan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Kita jauh dari dosa. Kita mau hidup tahir di hadapan Tuhan. Kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 9, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan menetaplah. Hendaklah tertawa kamu ganti dengan ratap, dan sukacitanya dengan duka cita. Ini gaya dunia. Ya, kalau ikutin gaya dunia, pasti ada kemalangan, ada duka cita, ada tangisan. Tapi kalau kita ayat 10, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, Dia akan meninggikan kamu. Amin. Dia akan tinggi, kata angkat. Ya, Tuhan akan angkat, Tuhan akan tolong kita. Ulangan 28 ayat 1, kita diangkat sama Tuhan. Ya, kalau Ulangan 21, asal kita mau taat kepada firman Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus, kita tempatkan Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan. Beda, so. Ada perbedaan antara orang dekat dengan Tuhan dan tidak dekat, ada perbedaan. Karena Tuhan berfirman pula di dalam Ulangan 28 ayat 1, saya mau baca. Ulangan 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia segala perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Pada malam hari kita sudah dengan firman Tuhan. Kita taat kepada firman Allah itu, kita mau dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Coba ini.
kuasa Tuhan yang ajaib. Dia sanggup melakukan segala-galanya. Maka penting kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyawa keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, sebelum Bapak Ibu berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Kita mau semakin dekat dengan Yesus. Karena firman Tuhan katakan tadi, mendekatlah kepada Allah, mendekatlah kepada Yesus, Dia akan mendekat kepada kita. Berarti ada penyertaan Tuhan, ada damai sejahtera. Supaya kita tidak kuasai kedagingan, keinginan daging manusia, tapi kita dipimpin Roh Kudus dan hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga kita ada damai sejahtera, ada berkat ilahi, ada penyertaan Tuhan. Sehingga kita tampil lebih dari pemenang, karena Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.